Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring setiap harinya. Hari ini Ananda kembali belajar bersama Ustazah Eka. Tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran 2. Setelah Ananda berzikir pagi, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan membaca, Ananda dapat menyebutkan berbagai jenis karya seni rupa daerah dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, Ananda dapat menyebutkan penyakit yang menyerang organ pencernaan secara tepat. Ananda, hari ini kita akan belajar salah satu karya seni rupa daerah, yaitu batik. Batik ada dua macam, yaitu batik tradisional dan batik modern. Ciri-ciri batik tradisional adalah coraknya memiliki makna simbolik, sedangkan batik modern tidak memiliki makna simbolik. Lalu motif batik tradisional bersifat terikat oleh aturan, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, serta barong. Sedangkan motif batik modern bersifat bebas dan tidak terikat oleh aturan, umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Yang ketiga, ciri batik tradisional berwarna cenderung gelap, sedangkan batik modern berwarna cenderung bebas. Perbedaan yang keempat, motif batik tradisional merupakan ciri khas daerah asal, sedangkan motif batik modern bukan merupakan ciri khas daerah asal. Teknik pembuatan batik ada 3 macam. Yang pertama, teknik tulis. Teknik tulis dibuat dan digambar menggunakan canting. Pembuatan batik jenis ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 2-3 bulan, karena pembuatannya yang manual. Yang kedua, teknik cap. Teknik ini dibuat dengan mencap kain menggunakan stempel. Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Yang ketiga, teknik cetak atau sablon. Teknik ini dibuat dengan cara disablon atau menggunakan alat cetak. Macam-macam motif batik Nusantara. Setiap daerah memiliki motif yang dipengaruhi oleh kultur budaya setempat yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Yang pertama, motif batik dari daerah Aceh. Motif batik dari daerah Aceh diantaranya ada motif bungong jumpa, motif pintu Aceh, dan motif rencong. Yang kedua, motif batik dari Jakarta. Di antaranya motif Tugu Monas, motif Tanjidor, dan motif ondel-ondel. Yang ketiga, motif batik dari daerah Cirebon. Motif batik Cirebon yang terkenal yaitu motif Mega Mendung. Yang keempat, motif batik dari daerah Solo, yaitu yang terkenal motif Parang. Yang kelima, motif batik dari Yogyakarta. Di antaranya motif ceplok grompol dan motif kawung. Yang keenam adalah batik dari daerah Pekalongan. Salah satunya yang terkenal adalah motif jelamprang. Bali juga termasuk daerah penghasil batik. Salah satu motif yang terkenal dari Bali adalah motif barong. Selanjutnya, Ananda akan belajar tentang penyakit pada sistem pencernaan. Apakah antum tahu kenapa perut kita bisa sakit? Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur.
Memakan makanan yang terlalu pedas pun juga dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada organ pencernaan kita. Hal inilah yang akan mengakibatkan perut kita menjadi sakit dan timbulnya penyakit diare atau mencret. Seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Walaupun termasuk penyakit yang ringan, tetapi jika tidak mendapatkan perawatan yang benar, diare bisa berbahaya. Diare bisa disebabkan karena beberapa faktor, bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan tertentu, dan terlalu banyak makan makanan asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari salah satu penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Diare dapat dicegah dengan meminum cairan oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Penyakit pencernaan berikutnya adalah MAH. Tahukah antum apakah itu MAH? MAH adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit MAH sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual, bahkan muntah. MAH terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Jadi, MAH dapat dicegah dengan menjaga pola makan. Penyakit yang lebih berbahaya pada sistem pencernaan berikutnya adalah radang usus buntu. Radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit, yang disebabkan infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret. Tubuh mengalami demam. Perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri dan akan semakin parah jika terjadi penekanan atau guncangan, misalnya pada saat batuk atau berjalan biasa. Jika semakin parah, maka harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing. Tapi sampai saat ini fungsi dari umbai cacing belum diketahui, sehingga meskipun umbai cacing dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Meskipun demikian, kita tetap harus menjaga organ pencernaan kita dengan baik. Cara menjaga kesehatan organ pencernaan kita antara lain, selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Jika makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan menutup makanan di atas meja untuk menghindari makanan tersebut dari lalat. Biasakan juga makan dengan teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk kita jaga organ pencernaan kita. Nah Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup materi kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.